Halo semua, di video kali ini kita akan review studio broadcast di kampus Universitas Respati Yogyakarta. Dan yang pastinya studio broadcast ini adalah hasil dari Project My Studio di Universitas Respati Yogyakarta. Dan bisa dibilang nih ya, ruangan ini itu dia punya kesan atau tema itu yang nyaman dan juga sesuai dengan fungsinya, yaitu studio broadcast juga. Nah, selain memiliki kesan yang nyaman untuk para penggunanya, jadi ruangan ini tuh bisa tergolong ruangan yang cukup luas untuk studio broadcast. Jadi ukuran dari ruangan ini yaitu dari segi lebarnya kurang lebih adalah 5 meter dengan panjangnya kurang lebih 6-7 meter. Dan untuk tingginya, dia cukup tinggi juga dengan ada desain drop ceiling yang nanti kita akan bahas. Tingginya itu adalah sekitar 3 meter. Dan untuk dari segi dominasi warna, jadi dominasi warna dari ruangan ini yaitu adalah warna abu-abu dan juga ada warna coklat seperti ini. Dan sekarang kita akan bahas dulu dari bagian utamanya, dari background utamanya. Nah, sekarang kita akan bahas di bagian set utamanya dulu. Jadi bisa dibilang ini itu adalah set untuk talk show ya, karena ya kalau misalnya kalian lihat ini sudah dilengkapi dengan sofa dan juga ada meja kecil. Jadi untuk dari segi desain sebenarnya ruangan ini tuh bisa dibilang desainnya itu cukup multifungsi untuk desain studio broadcast, karena di setiap sisi itu sebenarnya bisa dijadikan background yang berbeda-beda. Dan sekarang kita akan bahas dulu set yang pertama. Oke, untuk set yang pertama ini, desain backdropnya itu dia menyerupai bentuk diamond, tapi di bagian atas dan bawahnya sedikit terpotong, jadi dia membentuk seperti diamond ini. Untuk di bagian utamanya sini ada warna abu-abu, dan juga di bagian tengahnya sini ada warna coklat. Dan untuk desain di bagian luarnya sendiri, di sini ada motif warna coklat kayu seperti ini, dan di bagian sisinya ada list juga nih. Jadi pemisah antara warna abu-abu dan juga warna di bagian sini, dan dua ini sebenarnya dia sedikit berbeda. Untuk yang di bagian warna abu-abu ini tuh merupakan panel akustik, yaitu adalah panel absorber, dan yang di bagian coklat ini juga adalah panel absorber. Dan untuk di bagian sini sebenarnya dia bukan panel akustik, dia hanya untuk sedikit dekorasi aja. Dan untuk di bagian sisi luar, nah di bagian sisi luar di sini juga ada panel akustik yang lainnya, yaitu adalah panel absorber yang dominasi warnanya atau implementasi warnanya yaitu adalah warna abu-abu dan juga warna coklat seperti itu. Dan untuk di bagian set utamanya ini itu dia sedikit berbeda juga dari segi set yang lainnya, yaitu ada di bagian lantainya. Jadi untuk di bagian set talk show ini tuh dia sedikit dibuat berbeda di bagian lantainya, yaitu dia ada semacam panggung kecilnya seperti itu. Dan sekarang kita akan bahas di bagian set lainnya atau background yang lainnya, ada di sebelah sini. Nah, sekarang kita akan bahas set yang kedua. Di sini itu dari segi desain, kalau misalnya kalian lihat dia itu juga sedikit berbeda. Nah, yang bikin berbeda yaitu pastinya di bagian backgroundnya. Di sini tuh bagian backgroundnya untuk di bagian atas dan bawah. Di sini itu ada warna abu-abu, dan sedangkan di bagian tengah atau di bagian sini itu ada warna coklat juga. Dan untuk membuat desainnya itu tidak terlalu monoton atau membosankan, di sini desainnya dibikin sedikit lebih menarik, yaitu ada beberapa sentuhan warna kayu alami di bagian sini, di bagian tengah-tengah, dan juga ditutupi juga dengan list seperti itu. Dan di sini juga pastinya menggunakan treatment akustik, yaitu pakai absorber. Untuk di bagian atas dan bawah ini warna abu-abunya yaitu menggunakan panel akustik, panel absorber juga, dan di bagian tengah ini juga menggunakan panel absorber, sedangkan di bagian sisinya sini tidak menggunakan panel akustik. Nah, jadi buat yang belum tahu panel akustik itu fungsinya untuk apa, jadi panel akustik itu fungsinya adalah untuk menyerap suara. Jadi ketika ada suara dipancarkan, maka pantulan suaranya itu tidak terlalu berlebihan. Jadi bisa dipastikan bahwa ruangan ini itu minim pantulan suara atau gaung bahkan gema di dalam ruangan. Jadi itulah fungsi dari panel akustik. Nah, untuk di bagian sini dari segi desainnya juga dibuat sedikit tidak terlalu monoton, yaitu dengan cara peletakannya ya. Jadi di sini dia menggunakan bentuk yang bisa dibilang persegi panjang dan juga ditata secara vertikal, tapi biar tidak terlalu membosankan, yaitu di sini diberi sedikit garis sudut miring seperti itu. Dan ini itu juga sebenarnya masih ada masih ada kaitannya dengan mejanya. Jadi nanti kita akan bahas mejanya juga secara lengkap. Jadi kalau di sini tuh mejanya dia sedikit sudutnya ya. Jadi sudut desainnya itu dia sedikit miring juga seperti itu untuk menyesuaikan dari bentuk backgroundnya itu sendiri.
Nah, untuk di bagian sini itu sebenarnya backgroundnya dikhususkan untuk sesi yang berbeda ya. Kalau misalnya tadi set utamanya itu untuk talk show, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat sendiri, ini tuh mejanya seperti untuk program berita seperti itu. Dan sekarang kita akan mulai bahas ke sisi yang lainnya, atau sisi di bagian belakangnya itu sendiri. Nah, sekarang kita akan beralih ke set yang ketiga atau yang terakhir. Sebenarnya di sini dia tidak ada furnitur apa-apa. Beda dengan yang pertama, yang kedua tadi. Kalau yang pertama tadi ada sofa, kalau yang kedua tadi ada meja untuk sesi berita. Tapi di sini dia sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam ya, karena dari segi desain sendiri, dan kita akan bahas dari segi desainnya juga sekalian. Dan dari desainnya dia itu tidak terlalu monoton juga, jadi bisa multifungsi. Untuk di bagian atas dan bawah di sini desainnya ada bentuk segitiga. Nah, ini ada bentuk segitiga, dan di bagian atas dan bawah ini bentuk segitiganya dia elemen warnanya seperti warna kayu juga. Kalau misalnya kalian lihat lebih detail juga, di situ kayak ada sedikit bukan tekstur ya, tapi unsur warna kayu seperti itu. Dan di bagian sisinya untuk tidak terlalu monoton dan tidak terlalu menyatu dengan warna lainnya, diberikan list dengan warna seperti ini. Untuk di bagian tengah di sini ada bentuk secara vertikal. Di sini bentuk secara vertikalnya masih didominasi juga dengan warna abu-abu dan juga warna coklat seperti ini. Dan masih sama dengan sisi yang lainnya, warna abu-abu dan warna coklat ini merupakan panel absorber yang diterapkan juga di ruangan ini. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita bahas di bagian set yang paling belakang, di bagian belakang sini itu ada pintu masuk utamanya. Jadi pintu masuk utamanya itu ada di bagian belakang, kemudian akan menuju bagian depan. Dan sekarang kita akan bahas di sisi yang bagian lainnya. Nah, jadi untuk sisi yang terakhir ini, biar desainnya tidak terlalu monoton, di sini kita tambahkan desain yang sedikit berbeda dari sisi yang lainnya, yaitu dia membentuk seperti trapesium. Dan bentuk trapesium ini adalah panel absorber juga. Jadi hampir seluruh ruangan ini di bagian dindingnya adalah dilengkapi dengan panel absorber. Nah, dan untuk segi yang lainnya, di bagian sini juga ada kacanya. Jadi kaca yang terhubung dengan control room atau juga ruang operator yang ada di sebelahnya, nanti juga kita akan bahas. Nah, di sini untuk di bagian kacanya, di antara sisi kacanya menggunakan warna hitam, dengan di bagian sisi kanan dan kiri menggunakan warna kayu natural seperti ini. Dan untuk sisi yang lainnya juga dia sama. Jadi untuk di bagian sini atau di bagian kaca ini, dia desain panelnya itu menggunakan bentuk trapesium seperti ini. Jadi memang di antara bagian sisi-sisinya itu dari segi desainnya berbeda semua. Nah, sekarang kita langsung aja akan bahas ke bagian ruang operator atau control roomnya dari ruangan broadcast ini. Nah, ini adalah ruang operatornya. Jadi ruang operatornya itu dominasi warnanya sebenarnya sama dengan ruang utamanya. Dan di sini tuh yang pastinya dominasi warnanya adalah warna abu-abu dan juga warna coklat. Dan ini tadi, ini adalah bagian kaca yang tadi sempat disebutkan, yaitu dia terhubung langsung dengan ruang utamanya. Nah, untuk dari segi desain, dari control roomnya atau ruang operator ini, dia menggunakan di sekeliling dindingnya itu menggunakan bentuk seperti trapesium yang diimplementasikan menggunakan panel absorber. Jadi hampir di sekelilingnya itu menggunakan panel absorber. Nah, biar tidak terlalu monoton lagi, di bagian bawah ini ada sedikit detail kecil dari bagian desainnya, yaitu ada list juga di sini. Dan ini dia timbul, jadi dia tidak cuman seperti biasa, tapi ini dia timbul seperti itu. Nah, dan di sini juga yang pastinya ada meja operatornya itu sendiri. Dan untuk meja operatornya sendiri ini dibuat desainnya custom, jadi dia menyesuaikan dengan ukuran ruangan. Dan untuk furniturnya sendiri nanti akan kita bahas di video review yang berbeda seperti itu. Dan sekarang kita akan cek untuk di bagian sini, di bagian belakangnya. Dan untuk di bagian belakang sini, dia menggunakan full juga, hingga di bagian pintu sana tadi yang kita masuk itu dia menggunakan juga panel absorber seperti itu. Dan untuk di bagian lantai, di sini itu di bagian lantainya dia beda ya dengan di ruang utamanya. Kalau di sini dia menggunakan karpet, sedangkan di ruang utama tadi lantainya menggunakan finishing dengan lantai vinil yang ada tekstur kayunya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke ruang utamanya.
Nah, setelah tadi kita bahas mengenai bagian dinding, sisi, dan juga di bagian ruang operatornya, sekarang kita akan bahas di bagian atas ruangannya. Nah, untuk membuat desainnya itu menarik lagi, jadi di bagian atasnya itu tidak lupa di sini kita menggunakan desain drop ceiling. Dan di sini itu untuk di bagian ruang utamanya, di antara desain drop ceilingnya itu ada semacam bentuk persegi yang dibuat secara tidak terlalu monoton agar tidak terlalu monoton ya. Di sini itu membuatnya sedikit miring seperti itu.